2023 11.05.96, mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, SH MHum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Aliran Freirechtsleer atau aliran hukum bebas muncul pada awal abad ke-20 sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Tokoh-tokoh penting aliran ini antara lain Eugen Ehrlich, Hermann Kantorowicz, dan Frankius Geni. Pokok-pokok gagasan utama adalah sebagai berikut. Hukum tidak identik dengan undang-undang karena kehidupan sosial berkembang lebih cepat daripada teks hukum tertulis. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menciptakan hukum ketika aturan tertulis tidak lengkap atau tidak adil. Keadaan substantif lebih diutamakan dibanding kepastian hukum formal. Dengan demikian, Freirechtsleer menolak pandangan bahwa hakim hanyalah corong undang-undang. Ia gauche de la loi dan menegaskan peran aktif hakim dalam menemukan hukum. Masalah hukum yang diangkat dan deskripsi masalah. Permasalahan hukum yang diangkat adalah putusan hakim yang menyimpang dari bunyi undang-undang demi rasa keadilan masyarakat. Hakim menjatuhkan putusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tertulis dalam undang-undang karena undang-undang dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Hakim sebagai penegak hukum terdakwa atau pihak berperkara serta masyarakat yang terdampak oleh putusan tersebut. Masalah ini terjadi di lingkungan peradilan, khususnya dalam perkara pidana atau perdata yang menyangkut keadilan sosial. Masalah ini muncul ketika hakim menghadapi kekosongan hukum, norma yang kabur, atau aturan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Sehingga hakim merasa perlu menggunakan diskresi dan penafsiran bebas. Hakim menafsirkan hukum secara progresif dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, kepatutan dan rasa keadilan masyarakat meskipun menyimpang dari teks undang-undang. Analisis masalah berdasarkan aliran Freirechtsleer. Ditinjau dari perspektif Freirechtsleer, tindakan hakim yang menyimpang dari bunyi undang-undang dapat dibenarkan secara filosofis dan aliran ini berpandangan bahwa hukum tertulis tidak mungkin mengatur seluruh kompleksitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, hakim harus berperan aktif dalam menemukan dan bahkan menciptakan hukum. Putusan yang hanya mengikuti teks undang-undang tetapi melukai rasa keadilan masyarakat justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Freirechtsleer menegaskan bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang, melainkan juga nilai-nilai hidup dalam masyarakat atau living law. Dengan menggunakan pertimbangan sosiologis, moral, dan etis, hakim menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan, bukan sekedar pelaksana aturan. Namun demikian, kebebasan hakim dari aliran ini tetap harus disertai tanggung jawab, moral, dan rasionalitas hukum agar tidak menimbulkan kewenang-wenangan. Melalui perspektif Freirechtsleer dapat disimpulkan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana mencapai keadilan, bukan sekedar kumpulan peraturan tertulis. Oleh karena itu, aktif dalam menjadi kunci dalam menjawab dinamika dan kompleksitas masalah hukum modern. Eugen Ehrlich lahir pada tahun 1862 di Bohemia yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria. Kemudian sangat mempengaruhi pandangannya tentang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai aturan tertulis negara. Sebagai seorang ahli hukum dan sosiologis hukum, mengamati bahwa praktik hukum sehari-hari di masyarakat seringkali berjalan di luar kerangka undang-undang formal. Dari pengamatan, ia mengembangkan gagasan tentang living law, yaitu norma-norma sosial yang secara nyata mengatur perilaku masyarakat. Pandangan Ehrlich ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam aliran Freirechtsleer. Ia menegaskan bahwa hakim harus peka terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ketika saat undang-undang tidak lengkap atau tidak mampu menghadirkan keadilan. Dengan demikian, pemikiran Eugen Ehrlich
menempatkan realitas sosial sebagai unsur utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Berikut contoh kasus yang dianalisis menggunakan aliran filsafat hukum Freire-Lecce. Kasus pencurian ringan oleh Nenek Mina yang terjadi di Banyumas 2009. Deskripsi singkat kasus Nenek Mina, seorang perempuan lanjut usia dari Banyumas, mengambil 3 buah kakao dari perkebunan tempat ia pernah bekerja. Perbuatan tersebut secara formal memenuhi unsur pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jaksa tetap membawa perkara ini ke pengadilan meskipun nilai kerugian sangat kecil dan pelaku berada dalam kondisi ekonomi lemah. Analisis kasus berdasarkan aliran Freire-Lecce, menurut dia, hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kumpulan aturan tertulis. Undang-undang seringkali tidak mampu menjangkau seluruh kompleksitas kehidupan sosial dalam kasus penerapan Nenek Mina. Penerapan pasal 362 KUHP tidak mencerminkan keadilan substantif. Dari perspektif Freire-Lecce menemukan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat atau living law. Faktor usia terdakwa, nilai barang yang sangat kecil, tidak adanya niat jahat yang serius, serta reaksi masyarakat yang bersimpati dan merupakan indikator bahwa hukum yang hidup menuntut penyelesaian yang lebih manusiawi dibanding sekedar penghukuman formal. Dengan menjatuhkan keputusan yang sangat ringan dan disertai pertimbangan sosial, melainkan berfungsi sebagai penjaga keadilan, kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam Freire-Lecce bertujuan untuk mengisi kekosongan dan kelakuan hukum tertulis demi menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih.